Kalian bosen lihat model rumah konsepnya gitu-gitu aja? Kalau nggak minimalis, Mediterranean, atau nggak Jepang, Western. Nah, kali ini aku bakal reveal ke kalian suatu rumah yang konsepnya unik banget. Ini adalah the first Korean theme residence di BSD by Sinar Masland. Namanya Aeona. Ikut yuk! Wah, begitu masuk megah banget ya. Area living room-nya aja bener-bener megah dan cozy banget. Aku suka banget lantai 2-nya ini karena ini benar-benar tempat berkumpulnya family members nih di sini. Sekarang aku mau nunjukin spot outdoor favorite aku yang bisa jadi spot cantik buat foto-foto ataupun buat healing di dalam rumah. Annyeonghaseyo, welcome to the first Korean luxury house in BSD. Nah, di belakang saya ini kita udah kelihatan ya fasadnya itu benar-benar cantik, unik, dan berbeda dari rumah lainnya. Nah, konsepnya ini mengusung tropical, modern, contemporary, di mana ini tuh perpaduan antara traditional house baik di Korea, di Asia, yang memberikan kesan kehangatan, tapi dicampur juga dengan unsur-unsur modern. Nah, kalau menurut aku pribadi nih, ada 3 unsur penting dari rumah ini yang tidak dimiliki dari rumah lainnya. Ini benar-benar keunggulan dari rumah ini. Yang pertama itu ada breathing living space. Jadi konsepnya ini di setiap lantai itu tuh ada outdoor balcony, ada air ventilation-nya juga dari jendela-jendela yang besar, sehingga sirkulasi udaranya ini enak banget. Yang kedua itu adalah adanya inner courtyard. Jadi di dalam rumah itu sudah ada taman yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, yang ketiga keunggulannya itu adalah adanya open space layout, di mana layoutnya ini benar-benar lega. Lokasi dari Aeona ini sangat amat strategis karena berada persis di depan Korean Lifestyle Mall. Hanya 3 menit ke supermarket premium Grand Lucky, 5 menit ke sekolah IPK, dan 8 menit ke Aeon Mall dan juga tol baru yang di dekat Aeon Mall. Nah, di dalam Aeona ini ada 3 cluster dalamnya. Dan yang pertama adalah era dengan 3 tipe, mulai dari tipe 8x14, 9x16, dan juga 10x18. Nah, sekarang saya bakal reveal, ini adalah show unit dari tipe 9x16 dengan luas bangunan 255, dan ini adalah tipe yang hook ya. Kita lihat masuk ke dalam yuk. Nah, ini adalah carportnya, luas banget, muat untuk 2 mobil, dan kalau kalian punya mobil kecil masih bisa juga nih satu di sini kayak mobil listrik. Dan juga di dalam itu sudah ada indoor garage, muat untuk 1 mobil, jadi total bisa muat 3 mobil. Nah, nggak cuma itu, kan sekarang lagi ngetren banget untuk mobil listrik ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan EV charging ready, jadi bisa untuk nge-charge mobil listrik di dalam rumah. Nah, sekarang kita lihat ke atas, ini kanopinya pun kita sudah dapat seperti ini, jadi nggak usah repot-repot pasang kanopi lagi. Dan untuk pintu masuk itu sebenarnya bisa 2, bisa melalui pintu utama dan juga bisa masuk melalui indoor garage ini, khusus untuk ART atau supir atau pegawai dalam rumah. Nah, nanti kita bakal reveal masuk dari 2 pintu ini, tapi pertama kita masuk dari pintu utama dulu ya. Wah, begitu masuk megah banget ya. Oh iya guys, tadi aku lupa. Di depan pintu tadi, kan kita sebelum masuk tuh ada teras sedikit ya. Nah, itu sebenarnya kalian bisa gunain untuk kasih sekitar 2-3 kursi, ngopi-ngopi cantik sore-sore, asik banget di sana. Apalagi ceilingnya depan aja tuh udah tinggi banget. Dan begitu masuk tadi nih, ini pintunya udah solid wood, gede dan kokoh banget, dan sudah dilengkapi sama smart door lock. Dan gak lupa juga rumah ini kan modern banget, udah dilengkapi dengan smart features, mulai dari ada smart switch, ada video untuk bisa ngeliat juga tamunya siapa, terus habis itu ada CCTV, motion detector, panic button, lengkap banget deh pokoknya. Nah, sekarang nih kita udah di area living room. Area living room-nya aja bener-bener megah dan cozy banget. Karena menurut aku, ini living room-nya itu berbeda ya sama rumah-rumah pada umumnya. Karena di living room ini, begitu tamu masuk, dia tuh bisa langsung merasakan elegan dari rumah ini. Karena ceilingnya itu tuh tinggi banget. Ini dari 3 lantai, semuanya kita kelihatan. Apalagi ada chandelier-nya juga, tapi nanti chandelier-nya nggak dapet ya guys. Dan nggak cuma itu, tamu itu bisa langsung ngerasain bahwa rumahnya ini bener-bener ventilasi udaranya itu ada dan enak banget karena tamu juga bisa langsung ngeliat tamannya di depan ini. Nah,
Mulai dari living room yang bener-bener bagus banget, sekarang aku bakal ngajak kalian ke kamar tamu di lantai 1. Yuk. Nah, kamar di lantai 1 ini penting banget di semua rumah. Kenapa? Gara-gara kadang-kadang mungkin orang tua kita kan suka tinggal di rumah. Nah, perlu banget nih kamar di lantai 1. Selain untuk orang tua, bisa juga untuk tamu. Ukurannya juga cukup pas banget, nggak terlalu gede tapi cukup ya. Ini 3 kali 3,5 meter. Dan sebenarnya yang bikin ruangannya ini kesannya tambah besar lagi itu karena adanya ini kaca-kaca yang menghadap ke taman. Dan ini bukan hanya sekedar jendela yang buka tutupnya cuma open door close gitu aja, tapi ada juga pintu akses menuju ke taman. Cantik banget. Nah, di lantai 1 ini memang kamar mandinya itu tidak kamar mandi dalam, tujuannya adalah untuk bisa sharing sama tamu di lantai 1 juga. Nah, untuk kamar mandinya ini juga sudah semuanya menggunakan kohler, mulai dari wastafelnya, mulai dari toilet bowl-nya, dan juga showernya. Udah bener-bener high spec dan high quality, tapi beberapa yang kalian lihat ini nggak dapet ya, mulai dari kabinet bawah dan juga pembatas yang kaca-kaca antara shower dan toilet. Nah, di sebelah kiri ini ada satu pintu menuju ke indoor garasi. Kita lihat indoor garasinya kayak apa yuk. Nah, khusus untuk tipe 9 dan 10 udah dilengkapi dengan garasi indoor. Ini cocok banget buat kalian yang punya mobil kesayangan, simpen di sini aja guys. Nah, indoor garasi ini juga nembus sama kamar ART dan masih banyak ruangan sih sebenarnya di belakang sana. Kita ikutin yuk. Nah, lorong ini di sebelah kiri ini ada kamar ART. Jadi untuk yang tipe 9 dan 10 dengan adanya garasi indoor dan akses terpisah untuk ART ini enak banget. Jadi untuk ART atau supir, pekerja rumah itu nggak perlu masuk lewat depan, tapi bisa masuk lewat sini aja untuk ke ruangan mereka. Selain ada kamar ART, udah dilengkapi juga kamar mandi ART di sini. Dan di paling belakang rumah ini sebenarnya ada satu area void ya. Dan ini tuh nembus ke atas, bisa untuk udara juga. Ini sebenarnya bisa digunain untuk jemur baju. Jadi jemur bajunya nggak perlu di depan rumah, cukup di sini aja. Dan nggak cuma itu, di samping void ini ada tangga. Ini tangganya ini adalah akses untuk ART bisa ke lantai 2. Tangganya ini juga bukan kayak rumah model dulu ya, dimana mungkin kayak melingkar-melingkar, nggak safe. Nah, ini bener-bener yang udah safe ya. Enak banget di sini. Dan di paling belakang ini ada wet kitchen. Jadi kalau ART mau bikin Indomie, mau masak yang agak beraroma, kan sayang banget kalau masak di dapur bersih. Bisa masak di wet kitchen ini. Dan aromanya itu kita nggak perlu takut semerbak karena ada 2 ventilasi udara, baik dari voidnya ini ataupun dari kaca yang menuju ke taman. Dan bisa juga nih sambil masak, ini bisa langsung view-nya itu ke taman sini, ada pintunya. Nah, pasti pada penasaran kan lantai 2-nya sekeren dan semegah apa, tapi sebelum ke lantai 2, ini ada satu hal yang benar-benar menarik banget, langsung catch my attention ya. Jadi tangganya ini tuh bener-bener kelihatannya tuh mewah. Ini konsepnya tuh grand stairs. Jadi nggak kayak tangga biasa yang kayu-kayu, tapi ini bener-bener sangat modern dan elegan ya. Tangganya ini seperti kita lihat ya, ini tuh tembus pandang, ini udah pakai tempered glass. Dan yang membuat tangga ini lebih mewah lagi, itu adalah kalau tangga biasanya itu kan railingnya itu di dalam tangganya. Tapi kalau ini itu tuh di luar, jadi kelihatannya itu bener-bener tangganya tuh kayak ngegantung-gantung. Bener-bener bagus banget dan mewah. Udah pada penasaran lantai 2 kayak gimana? Ikutin naik yuk. Guys, sekarang kita di lantai 2. Aku suka banget lantai 2-nya ini karena ini benar-benar tempat berkumpulnya family members nih di sini. Dan ini tuh panjangnya 10 meter dari ujung ke ujung, lebarnya 4 meter, tapi bisa digunakan untuk beberapa fungsi. Nah, sebelumnya yang paling aku suka dari lantai 2 ini itu adalah di sisi kanan aku. Jadi ini jendelanya bener-bener tinggi, gede-gede, enak banget untuk pencahayaannya. Jadi siang-siang itu nggak perlu pakai lampu pun udah terang. Dan yang bikin lebih enaknya lagi itu adalah sesuai dengan konsep rumah ini, breathing living space. Jadi kalau misalnya nggak pakai AC pun tetap udaranya tuh sejuk. Karena ini ada banyak sekali jendela yang bisa dibuka. Dan jendelanya ini langsung dapat udara dari oksigen-oksigen tumbuhan di taman bawah nih.
Tuh, kayak aku lagi buka tapi anginnya bener-bener kenceng banget ya. Oke, lanjut tadi beberapa fungsi dari lantai 2 ini. Aku jelasin dari paling ujung dulu ya. Jadi di belakang aku, ini tuh sebenarnya ada akses, sini yang bisa dibuka tutup. Ini tuh untuk akses dari kamar ART yang di bawah tadi, service area. Jadi kalau ART mau ke lantai 2, itu nggak perlu ngelewatin grand stairs, tapi bisa lewat sini aja. Kemudian di belakang aku ini ada area bisa untuk dry kitchen. Jadi untuk masak-masak bisa di sini, tapi nanti kitchen setnya ini semua partisinya nggak dapet ya. Tapi ini bisa untuk inspirasi kalian. Nah, kemudian di sini ini bisa digunain untuk bar table. Jadi kalau sarapan misalnya nggak mau di dining table, itu bisa juga di bar table ini. Untuk ruangan diningnya ini sebenarnya cukup lega banget. Itu sekitar 3 kali 5 meter. Jadi panjangnya itu 3 meter, lebarnya itu sekitar 5 meter. Lega banget. Ini bisa untuk makan sekitar 6 orang ya, duduk di sini masih bisa. Dan di setiap lantai itu kan ada kamar mandi. Untuk lantai 2 ini kamar mandinya itu ada di sini. Kamar mandinya sanitarinya sama seperti yang di bawah, sama seperti yang di atas. Semuanya dari Kohler. Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan keluarga nih, di belakang ini. Ruangan keluarga juga cukup megah juga dan lega banget. Bisa untuk duduk-duduk sekitar 5 orang di sini. Dan bisa sambil nonton TV juga. Nah, ini adalah fungsi dari ruangan terakhir di lantai 2 ini. Itu ada ruangan paling ujung ini. Ini sekitar panjangnya itu 2 meteran. Lebarnya kurang lebih sekitar 4,5 meter. Nah, ini bisa dijadikan untuk ruangan kerja. Kan sekarang lagi zaman banget ya, WFH, kerja di rumah, sehingga ruangan kerja tuh harus enak, produktif, harus ada kaca-kacanya juga. Nah, ini sesuai banget nih. Tapi nanti untuk partisinya ini kalian nggak dapet, tapi bisa untuk inspirasi ya. Nah, ini ruangan kerjanya walaupun tidak terlalu besar, tapi benar-benar memadai banget karena kalian bisa taruh untuk berbagai shelf di sini, meja untuk laptop, dan juga ruangan untuk bersantai. Yang paling enak adalah adanya kaca di sini yang juga bisa dibuka jendela ini dan bisa view-nya itu ke depan rumah. Tapi kita nggak usah takut bahwa nanti diintip orang atau gimana, karena depannya ini juga udah ada kisi-kisi yang merupakan fasad dari rumah ini. Sekarang kita mau ke lantai 3 yuk. Tapi sebelum ke lantai 3, ada juga nih bagian favorite aku. Sesuai dengan konsepnya lagi, breathing living space. Jadi di setiap rumah itu, setiap lantai bahkan ya, itu kan ada ruangan terbuka. Kalau tadi kan di lantai 1 ada taman. Nah, di lantai 2 ini ada outdoor balcony nih, dimana kita bisa nongkrong di sini. Jadi sebenarnya emang nggak terlalu besar-besar banget, tapi cukup banget ini ketika dibuka jendelanya. Itu bisa untuk taruh kursi sekitar 2 kursi. Kita bisa mendapatkan view ke depan rumah sambil nongkrong di sini. Oke guys, sekarang kita beneran ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini ada 3 kamar tidur, tapi sebelum masuk ke kamar, ini ada satu area yang bisa digunain untuk duduk-duduk dulu, atau mau dikasih kabinet untuk lemari juga bisa ya. Nah, tadi aku lupa jelasin bahwa semua di rumah ini, kecuali kamar tidur, itu menggunakan lantainya itu tuh HP seperti ini yang udah ukuran besar 80 x 80. Nah, sekarang kita mau masuk ke satu-satu kamar, tapi sebelumnya ke master bedroom dulu yang paling gede ya. Nah, ini adalah master bedroomnya. Ini adalah kamar terbesar di rumah ini, ukurannya 4,3 x 4,6. Enak banget di sini. Dan setiap kamar itu lantainya udah laminated floor ya. Jadi kayu-kayu seperti ini. Sehingga ketika kita jalan itu kita nggak usah takut lantainya itu kedinginan ya di kaki kita. Nah, kamar ini berlaku sama kamar yang lain juga. Atasnya ini plafonnya nanti kalian dapatnya rata ya. Begitu juga dengan wallpaper, itu dapatnya plain, kosongan. Nah, karena rumah ini itu yang tipe hook, sehingga dapat jendela 2 di kanan sini dan kiri. Tapi kalau kalian belinya yang rumah badan, tetap dapat jendela yang menuju ke depan, tapi tidak dapat 2 jendela ini ya. Yang paling aku suka dari master bedroomnya ini adalah adanya outdoor balcony di master bedroom. Jendelanya ini bukan hanya yang cuma bisa dibuka tutup, tapi kita juga bisa keluar sini untuk bisa menikmati udara segar
Bahkan kalau mau dikasih kursi yang kecil ya, kayak bar stainless gitu, itu masih bisa juga di sini. Dan kita nggak perlu takut orang bakal ngeliat kita, karena balik lagi ke fasad dari Eona ini, kan ada kisi-kisi nih signature-nya. Dimana fasadnya ini, kisi-kisinya itu memberikan privacy ya. Jadi kalau kita nongkrong di depan sini, itu nggak terlalu kelihatan banget sitruh dari depan orang jalan-jalan. Nah, selain itu, yang aku suka dari master bedroom ini adalah saking luasnya, itu masih ada tempat juga untuk walk-in closet di sini dan kamar mandi. Kita lihat ya. Nah, saking besarnya master bedroom ini masih ada area untuk walk-in closet, tapi nanti lemarinya kalian nggak dapet ya, tapi ini untuk inspirasi aja. Walk-in closetnya ini pun bisa yang muat banyak, jadi ini bisa untuk yang laki-laki di sini, bisa buka 2 pintu. Kemudian yang perempuan masih bisa di sini, dan masih ada sedikit space juga kalau mau taruh jewelry atau bag, itu masih bisa di sini juga. Jadi bener-bener lengkap banget untuk pasangan muda. Dan selain itu, buat cewek-cewek terutama pasti suka banget kamar tidur utama ada ruangan makeup. Nah, ini bisa jadi untuk makeup room juga nih di sini ya. Kecil tapi bener-bener enak banget ya. Kacanya juga masih bisa gede di sini. Nah, ini adalah kamar mandi utamanya. Semua sanitarinya ini menggunakan Kohler, jadi benar-benar high quality, high specification juga. Dan kalian akan mendapatkan wastafelnya, toilet bowl, dan juga shower. Nah, tapi untuk yang kacanya ini adalah interior. Nanti kalian bisa modif sendiri kacanya mau sebesar apa. Dan untuk kabinet bawah ini juga nggak dapat, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, setelah dari master bedroom, sekarang kita mau lihat 2 kamar anak yang lucu-lucu ini. Ini adalah kamar anak perempuan. Ini ukurannya 3 x 3 meter. Lantainya juga udah laminated floor. Kemudian ini walaupun nggak terlalu besar-besar amat, tapi untuk anak-anak ini benar-benar cukup ya. Selain ada bed, ada juga meja bisa untuk make up ataupun meja belajarnya dia. Dan juga lemari bisa untuk buku-buku atau lemari pakaian. Nah, semua kamar ini sudah ada jendela juga, tapi khusus untuk yang kamar perempuan ini jendelanya itu sudah ada small balcony sedikit aja di sini ya. Jadi jendela itu bisa dibuka, ada balcony sedikit. Nah, setiap kamar juga sudah ada kamar mandi dalam. Khusus untuk yang kamar ini kamar mandi dalamnya agak unik karena sharing antara anak yang perempuan dan juga anak yang laki-laki. Tapi cukup besar banget ini kamar mandinya, sama semua sanitary juga udah Kohler, cukup luas sekali ya. Dan ada 2 pintu yang dari kamar anak sama pintu yang kamar laki-laki. Sekarang kita nembus lihat ke kamar yang laki-laki ya. Nah, ini kamar untuk anak laki-laki. Ini ukurannya juga sama seperti yang kamar satunya, ukuran 3 x 3 dan sudah muat untuk cukup banget ya, mulai dari bednya. Ini sebelah kiri itu bisa dijadiin untuk meja belajar juga yang menghadap ke taman bawah. Ini juga masih ada ruangan bisa untuk taruh baju ya, dan juga perlengkapan sekolah. Nah, rumah ini kan canggih banget, sudah dilengkapi dengan banyak sekali smart features, mulai dari CCTV yang ada di spot sesuai dengan di show unit ini. Kemudian ada juga screen monitor, di mana ini bisa kita tuh ngatur mulai dari AC, mulai dari lampu-lampu dan devices yang ada di rumah ini. Jadi hanya dengan satu sentuhan aja, nggak perlu nyalain remote, itu kita bisa langsung ngatur di sini. Dan ini sudah mobile integrated, jadi kita bisa ngatur semuanya itu lewat HP juga. Misalnya pulang kerja jam 7, mau nyalain AC jam 8 supaya udah dingin di rumah, itu kita bisa tinggal one click aja via phone atau bisa lewat sini juga. Nah, ini adalah smart switch. Jadi smart switch ini adalah tombol untuk nyalain lampu. Kalau biasanya kan pakai saklar seperti ini juga bisa menggunakan ini ya. Ini canggih banget dan juga ini udah connect sama HP, jadi bisa dijadwalin juga untuk nyalain lampu lewat HP. Nah, dari tadi kan kita udah selesai mengulas berbagai ruangan yang di dalam. Sekarang aku mau nunjukin spot outdoor favorite aku yang bisa jadi spot cantik buat foto-foto ataupun buat healing di dalam rumah. Nah, ini bisa diakses dari ruang tamu tadi, dan sliding glass ini kalian juga sudah dapat, bisa keluar masuk lewat sini.
tamannya ini panjangnya itu 5 meter dari ujung ke ujung, dan lebarnya ini 2,7 meter. Ini yang badan ya. Kalau yang badan jadi dapatnya itu hingga dari tembok ke tembok ini aja. Tapi kalau yang hook ini seperti show unit. Jadi dari sini sampai ke batas yang railing itu ya. Tapi kalau badan pun udah lebih dari cukup sih tamannya sebenarnya. Nah, yang paling aku suka dari inner courtyard taman ini adalah tamannya ini bukan hanya bisa diakses dari lantai 1, tapi dari lantai 2 pun bisa kelihatan tamannya ini, dan juga lantai 3 juga bisa kelihatan tamannya ini. Jadi benar-benar di seluruh penjuru itu bisa ngelihat keindahan dari taman cantik ini. Nah, gimana guys rumahnya? Comfy banget kan? Buat kalian para pejuang pencari rumah yang pengen banget rumahnya itu lebar, kamarnya banyak, deket kemana-mana, dan yang paling penting udaranya masih sejuk nih. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi buat kalian. Jadi jangan lupa untuk survei bareng aku. Dan lebih enaknya lagi, kalian bisa beli rumah ini tanpa DP. Jadi nggak perlu nih minjem DP dari mertua. Oke guys, jadi segini dulu review dari First Korean House di BSD. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye!